Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan ATPA kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Rizky Surbakti. Tujuan kami datang ke sini untuk mengobservasi tentang pertanian di sekitar sini. Baiklah, kita akan menemui petani di sekitar lahan ini. Ini dari sekolah SMK PP Negeri Jambi, jurusan kami ATPH. Ini mengobservasi tentang pertanian di sekitar sini. Wabarakatuh. Selamat datang para siswa SMK PP Negeri Jambi. Tentunya Bapak mengucapkan terima kasih dan merupakan penghormatan siswa SMK datang ke lokasi saya, ke lahan saya ini untuk melihat-lihat tanaman sayuran yang Bapak lakukan. Nah, sekarang kita sudah berada di tengah lahan tanaman cabai. Nah, untuk itu tentunya anak-anak sekalian menginginkan data informasi tentang tanaman cabai. Nah, apa saja yang Anda inginkan, apa saja siswa yang inginkan, silahkan nanti ditanyakan. Oke. Kalau boleh tahu, bisa cerita sedikit tentang pendidikan Bapak? Oke. Jadi para siswa sekalian, Anda sebenarnya sudah tidak perlu lagi cerita tentang pendidikan. Saya mulai aja dari LSPA-nya. Saya sebenarnya juga dari Sekolah Pertanian Pembangunan, atau namanya dulu SPMA atau SPP Daki 1 Jambi. Jadi saya juga termasuk alumni SNKPP. Nah, tamatnya tahun berapa? Tamatnya tahun 85. Terus mengenai pendidikan selanjutnya, S1 saya ngambil kependidikan. Jadi FKIP, ngambil jurusan pendidikan khususnya bimbingan dan konseling. Jadi lebih banyak kepada psikologi. Jadi psikologi siswa. Nah, terus S2-nya juga mengambil kependidikan mengenai teknologi pembelajaran. Jadi beberapa tahun mulai dari 87 sampai 2022 juga sebagai staf pengajar di SMK. Tapi di dalam proses mengajar itu Bapak juga tekun. Bagaimana Bapak mengawali usaha ini? Sebenarnya mengawali itu dari selain hobi ya, selain hobi itu kita awali dari yang kecil aja. Nah, di polybag, begitu ada hasilnya dipindahkan, diperluas ke lapangan, dan sampai akhirnya arahnya ke ekonomi ya. Jadi orientasi saya sekarang ini adalah meningkatkan pendapatan keluarga, hasil-hasil pertanian itu bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagaimana harga produksi penjual pasar kayak gitu, Pak? Produksinya kita bisa jual di tempat, yaitu melalui aplikasi kan. Terus bisa juga kita hubungi pedagang pengumpul. Nah, bisa juga kita langsung jual sendiri di pasar. Biasanya Bapak tak bisa jual. Kualitas usaha yang dihasilkan, Pak? Kualitas tentunya menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kualitas yang mana? Apakah dalam bentuk seperti apa di permintaan pasar? Jadi tergantung kita observasi pasar seperti apa, apakah cabai hijau atau cabai merah atau seperti apa. Ya, tapi pada umumnya pakai cabai merah. Upaya Bapak melakukan seperti ada resiko dalam tumbuhan ini, Pak? Setiap usaha pertanian pasti ada resiko, dan itu memang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah
mengenai panas ini. Nah, hujan tidak ada, panas pasti dengan panas. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Bagaimana caranya untuk air cukup dak sumbernya, alat yang kita gunakan, bagaimana cara menggunakannya yang efektif dan maksimal penggunaan. Kenapa Bapak milih usaha ini tidak usaha lain? Begini, memulai usaha, mau melakukan kegiatan budidaya tanaman, sebenarnya kan sudah ada observasi terlebih dahulu dan prediksi-prediksi ke depan. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Artinya kalau mau berusaha itu jangan ikut-ikutan aja, nengok orang berhasil kita pilih, tapi kita pahami dulu. Nah, termasuk komoditi Bapak ini, karena menurut perkiraan Bapak, kita kan sudah bicara soal ekonomi, bukan lagi untuk konsumsi, tetapi adalah untuk penghasilan. Makanya Bapak prediksi untuk bulan 11, bulan 12 itu harga komoditi terus sampai nanti bulan puasa. Apa alasannya? Karena di bulan-bulan ini, mulai dari bulan 5, bulan 6 itu sulit orang menanam tanaman. Nah, di saat itulah kita berusaha menanam. Artinya orang sulit, kita bisa. Nah, itu yang baru dikatakan berhasil. Tapi kalau memang orang bisa, kita bisa sama ya. Nah, itu menurut Bapak, itu dulu kita analisis komoditi apa yang memberikan nilai ekonomi yang tinggi untuk ke depan. Pak, cabai belum tentu. Karena cabai kalau harganya rendah bukan menguntungkan, malah rugi. Kalau dia harganya di bawah 20 ya rugi kalau modal kan. Tapi kalau sudah di atas 20 sampai sekarang ini kan sudah 90 dah. Nah, harga hari ini 90. Mudah-mudahan ke depannya juga tetap bertahan. Jadi yang pertama itu kita observasi, kita prediksi, analisis kendala dan apanya, baru kita memilih komoditas yang kira-kira menguntungkan di antara pilihan-pilihan yang banyak itu. Berapa luas lahan yang Bapak miliki sekarang? Nah, yang Bapak usahakan sekarang ini sebenarnya ada 3 komoditi yang Bapak itu ya. Ada jagung, ada sawit, ada cabai. Nah, untuk jagungnya itu ada setengah hektar. Terus cabainya ini cuma 1/4. Nah, kenapa Bapak melakukan biasanya baik seperti itu 2 atau 3 komoditas? Artinya kalau ada yang salah satunya gagal, masih ada yang bisa mendukung. Tapi kalau cuma 1 komoditas, gagal 1 ya habis. Nah, mudah-mudahan kedua-duanya berhasil jadi cabainya. Bagaimana Bapak memulai kembali setelah mengalami risiko yang dialami? Sebagai petani memang tugasnya itu risiko pasti, dan tidak semuanya berarti pasti mengalami. Nah, artinya apa? Kita jangan pernah takut memulai suatu usaha. Nah, dari kegagalan-kegagalan itulah kita belajar. Tidak semua orang sukses itu selamanya sukses, pasti dia dinilai dari kegagalan. Nah, waktu dia gagal kita analisis, kita pelajari di mana letak kegagalannya, sehingga kita bangkit lagi. Misalnya kurang air, kita gagalnya karena kurang air. Untuk kedepannya jangan sampai kurang air lagi. Nah, kurang pupuk, kedepannya jangan sampai lagi kita kurang. Itu yang kita. Apakah Bapak niat mengganti usaha untuk kedepannya? Banyak sih, banyak. Karena ini usaha ini tidak pernah habis. Artinya sudah panen ulang lagi. Nah, pinginnya Bapak ke depannya yang permanen. Ya, mungkin lebih arahnya ke tanaman perkebunan ataukah ke tanaman buah-buahan, khususnya buah-buahan tahunan. Artinya setelah kita tanam nanti untuk selamanya.
Kenapa Bapak memilih itu? Di samping tenaga ada, dan seperti ini tidak pernah berhenti. Habis ini nanti kita jadi tenaga kita tersambung. Saya mau ini pertanaman permanen atau tanaman tahunan, misalnya pekerjaan atau kita perkebunan. Kalau kita lakukan kegiatan dengan benar, itu semua sebenarnya bisa. Itu mungkin untuk kedepannya, Pak, mungkin lebih ke tahunan. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah Bapak berikan. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.